kamu dulu. Nah, hai, jadi kita ada di Perpus Parmadenda Garut dan kita baru aja baca buku baca buku. Nah, kita mau review hasil bacaan kita, dimulai dari Apina. Jadi aku tuh ada buku yang judulnya Mau Jadi Pengusaha, Jangan Cengeng gitu. Nah, terus jadi buku ini tuh kayak menceritakan perjalanan pengusaha-pengusaha sukses di dunia. Nah, yang baru aku baca itu adalah yang pertama tentang tokoh Leana Archer. Itu tuh pengusaha muda, jadi dia dari umur 14 tahun dia udah punya perusahaan yang omsetnya tuh miliaran. Nah, dia tuh mulai usahanya dari hal yang paling dekat dari dirinya, yaitu dari rambutnya. Jadi dia tuh menjual minyak rambut alami yang terinspirasi dari minyak rambut buatan neneknya. Nah, dari situ dia ngembangin produk-produk lain tentang skincare, tentang wajah dan body, dan laku keras gitu, sampai dia tuh terkenal dan menjadi pembicara di berbagai talk show di Amerika. Terus dia juga gemar untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk beramal gitu. Nah, terus cerita yang kedua itu tentang Bill Gates. Ya, kalian pasti udah tahu Bill Gates orang terkaya pertama di dunia, pernah menjadi pertama terkaya di dunia. Nah, dia tuh jadi kayak meniti karirnya dari ke sesuatu yang dia sukai, yaitu komputer. Ya, jadi dia bikin software gitu, terus dia jual ke perusahaan-perusahaan. Nah, singkat cerita, akhirnya menjadi orang terkaya deh gitu. Terus kayaknya Bill Gates tuh punya pemikiran yang keras tentang bisnis. Jadi dia berpikir kalau kalau orang yang telat menangkap kebutuhan pasar pasti akan telat juga untuk suksesnya gitu. Seperti itu. Dan bagaimana Sarah? Langsung aku menceritakan, aku menanggapi. Menceritakan aja. Okay. Jadi kalau aku baca buku ini, How to Win Friends and Influence People, ya. Jadi yang baru aku baca itu baru sedikit ya, karena banyak halangan. Jadi yang aku dapetin dari sini yaitu hindari ketika bentar, aku tidak bisa menyusun kata-kata, maafkan teman-teman. Ya, pokoknya mah di sini diceritakan gitu ya, dalam berbagai sudut pandang. Salah satunya ketika ada seseorang yang menjadi atasan gitu, ataupun pengawas di lapangan yang cukup relate sama kerjaan aku di masa depan, amin ya, tentang pengawasan di polisi. Jadi salah satu prinsipnya itu hindari kebiasaan salahkan, omeli, dan kritik. Jadi kalau misalnya kita menyalahkan seseorang yang misalnya nggak pakai helm proyek di proyeknya, nah kalau kita menyalahkan dia terus menegur dia dengan keras, mereka itu akan kehilangan semangat dalam bekerja. Jadi bukannya malah patuh pada aturan itu, tapi dia malah jadi nggak peduli gitu. Jadi karena dia sakit hati duluan kali ya kalau misalnya kita salahkan, omeli, dan kritik. Tapi kita itu harus memberitahu dia dengan cara yang baik, terus kayak disampaikan dengan baik, terus dijelaskan alasan kita harus pakai helm tuh kenapa. Jadi kayak pendekatan dengan hati lah istilahnya mah. Jadi nanti si orangnya akan dengan senang hati gitu
menggunakan helm dan atau lain hal apapun itu, kalau kita menyampaikannya dengan baik pasti diterima dengan baik juga. Terus rahasia besar menghadapi orang yaitu kita harus beri penghargaan yang jujur dan tulus. Jadi ketika mereka melakukan hal dengan baik, kita harus memberikan penghargaan dengan jujur gitu. Jadi kayak, oh ini bagus, tapi harus beneran gitu, jangan cuma omong kosong, dan harus tulus lah seperti itu, agar mereka juga lebih bersemangat lagi. Terus ada lagi apa ya, tadi itu sih baru segitu aku bacanya. Terus ada juga tadi, tapi sekilas ini, ketika kita bertemu orang, agar orang itu tertarik pada pandangan pertama. Enggak dong. Jadi kayak ya tertarik pada pandangan pertama, jadi kita harus tersenyum pada mereka. Terus kayak jangan lupa untuk menyapa mereka di awal sebelum mereka menyapa kita. Jadi itu bakal memberikan kesan yang positif. Jadi mereka menantikan pertemuan selanjutnya dengan kita, seperti itu. Wow. Kalau senyumnya ke crush boleh gak? Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap